Siapa sangka ada klaster elit di tengah kota Serang, DP mulai 1 juta yen. Hai guys, kami dari kelompok 5. Kami akan mengunjungi perumahan New Grandires. Ayo ikuti keseruannya. Sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami lagi ada tugas wawancara nih Pak tentang KPR rumah. Boleh minta waktunya 5 menit aja Pak ya? Boleh. Buat tanya-tanya tentang berbagai hal. Cuma buat tugas kuliah dong kok. Oh ya. Pertanyaan pertama silakan kira. Baik Pak, kalau mau ngajuin KPR nih, Ya. rumah tuh syarat utamanya apa aja sih? Kayak KTP, KK, slip gaji, itu udah pasti ya? Udah pasti itu. Jadi salah satunya kita itu pertama KTP, NPP cek dulu B checkingnya. Kalau contohnya B checkingnya bagus dan ternyata dia mau lanjut, jadi tinggal menambahkan berkas-berkas lainnya. Kalau contohnya dia mau pakai cara bayarnya dengan usaha, ada namanya KPP. Kalau contohnya kalau dia pakai cara bayarnya kerja, itu pakai KPR. Jadi perbedaannya di situ beda di pemberkasannya sih. Gitu. Kalau di KPR itu dia ada namanya slip gaji selama 3 bulan, SK kerja, rekening koran 3 bulan. Kalau dia udah menikah harus pakai buku. Ini buku nikahnya, kakak, dan pas foto. Gitu sih. Baik Pak, saya ada pertanyaan dari saya. Ada tips nggak biar pengajuan KPR cepat ACC dan nggak ribet? Jadi sebenarnya tipsnya itu kooperatif sih. Kalau jadi intinya ketika dia pengajuan, jadi kalau di kita kan verifikasi. Kalau contohnya verifikasinya dari pemohon, kotak darurat dan atasan dia langsung aktif di hari itu, langsung besok udah ada ACC. Berhubung kadang-kadang konsumen itu bisanya besok, bisanya jam ini, jam kadang-kadang kan analis bank kan tidak bisa menentukan jadwal yang dia inginkan. Dia harus sesuai apa yang dijadwalkan. Gitu sih, harus kooperatif dan sih. Kalau kita yang membuat lama itu berkasnya banyak yang kurang dan dia tidak kooperatif, baru dia nanti di OTS jadinya lama 2 mingguan. Kalau misal rumahnya harganya 500 juta nih, terus DP-nya 10%, terus tenor rumahnya 15 tahun, cicilannya kira-kira berapa ya Pak per bulan? Jadi kalau dia pengajuannya 15 tahun, itu estimasi kalau diambil yang tipe 3366 kayak ini, itu di angka 3,5 sampai 4 jutaan per bulannya dia. Gitu. Berhubung kita 4 bulan. Berhubung kita kasih subsidi cicilan selama 1 sampai 2 tahun ya sekitaran 2,5 sih. Gitu. Kalau udah ngambil 15 tahun, karena semakin kecil tenornya semakin besar juga cicilannya. Gitu sih. Oke, Pak. Saya mau nanya, tenor KPR paling lama itu berapa tahun? Untuk saat ini yang disyaratkan untuk KPR paling lama itu 30 tahun. Akan tetapi katanya di undang-undang mau ditaikan lagi 40 tahun. Tapi belum disahkan sama presiden gitu. Tapi yang untuk saat ini yang paling lama 30 tahun sih. Karena itu juga terlalu lama. Karena kenapa? Karena ketika terlalu lama itu dia akan terlalu besar bunganya lagi sebenarnya mah, walaupun cicilan awalnya kecil. Gitu sih. Oke Pak, baik Pak nih. Kendala dan tips biaya lain selain DP dan cicilan apa aja itu Pak biasanya? Ada biaya admin, provisi atau asuransi juga ya? Jadi kalau di kita itu kan berhubung kita kan di sini kondisinya masih perkembangan. Jadi perkembangan itu jadi kita kasih skala
prioritasnya itu ibaratkan dipermudah lah. Contohnya biaya Pipro, biaya provisi, biaya asuransi, segala apa macam itu kita kasih free semua. Jadi konsumen itu cukup booking 1 juta saja ketika awal beli pilih unit, dan ketika akad dia cukup bawa uang 1,5 juta plus materai. Sebab kenapa? Jadi 1,5 juta itu untuk biaya administrasi saja. Jadi untuk asuransi, biaya surat-surat kita kasih free semuanya. Gitu. Jadi all in-nya 2,5 juta. Jadi dia nggak usah mikirin DP, nggak usah mikirin apa, udah beres. Makanya segera booking sekarang juga. Izin bertanya ya Pak, Iya. kalau buat yang kerjanya freelance atau usaha sendiri tapi nggak ada salib gajinya, masih bisa diajuin KPR nggak? Kita kalau contohnya dia pakai bidang usaha, kita ada namanya KPP. Jadi KPP itu adalah program untuk orang usaha pengen punya rumah, tapi di persyaratannya harus ada SKU, surat keterangan usaha, harus ada NIB, harus ada rekening koran 6 bulan gitu. Jadi intinya mah dia udah punya usahanya nih, apakah berupa toko, apakah disewakan, apa gimana. Jadi intinya bisa lah. Jadi kalau contohnya nggak bisa pakai KPR, ada namanya KPP. Lebih mudah dan lebih cepat prosesnya malah. Ada pesan buat anak muda yang baru ngajuin KPR pertama kali nggak? Jadi pesan dan kesannya mendingan segera beli rumah KPR daripada dinanti-nanti akan sirkulasi inflasinya lebih tinggi untuk beli rumah itu. Jadi mendingan segera. Karena kenapa? Jangan ditunda-tunda. Mumpung kalah, kenapa? Anak muda itu kan ibaratnya mah pengen mencoba-coba. Akan tetapi ketika coba itu gagal, akan gagal seumur hidup. Karena kenapa? BCK-nya akan jelek seumur hidup. Gitu. Mendingan sekarang dibagusin dengan cara beli rumah. Itu karena beli rumah itu kan aset yang tidak bergerak, jadi lebih tinggi. Kalau aset yang bergerak itu untuk keuntungan marginnya lebih kurang gitu sih. Karena setiap OJP-nya akan naik. Oh ya Pak, ada lagi nih Pak dari saya. Dari pertama kali customer datang sampai ACC KPR biasanya berapa lama Pak? Jadi dari pertama dia booking sampai di ACC itu Pak, sebenarnya mah 1 minggu udah di ACC. Akan tetapi kadang-kadang konsumen itu kadang-kadang ada SK-nya kurang, ada SK-nya kurang. Jadi yang membuat lama ya estimasi lah 2 mingguan. Jadi 2 minggu baru bisa ada keputusan gitu. Apalagi kalau contohnya dia tidak ada menyelipkan slip gajinya kurang 1 bulan lah apa, jadi yang kita nunggu lagi. Jadi itu yang membuat lama. Sebenarnya mah kalau contoh persyaratannya udah lengkap hari ini, besok diverifikasi, besok langsung ada keputusan. Itu sih. Lalu Pak, ada bunga KPR kan itu kan ada bentuk fix sama floating ya, bedanya di gimana tuh? Jadi kalau fix itu ibaratkan contohnya 7,5%, 7,5% aja. Belum kita itu komersil, jadi ontitas itu ibaratkan kita berjenjang. Oh, berjenjang. Jadi yang awalnya 4,5%, nanti naik jadi 5%, nanti naik sampai bentuknya di 12%. Jadi kita pakai ontitas gitu. Kalau fix mah kan ibaratkan flat, gitu. Kayak subsidi itu kan flat. Ada satu lagi sih Pak. Ya. Menurut Bapak, mending beli rumah KPR apa nabung dulu beli cash? Ya, itu sebenarnya mah klise ya. Jadi sebenarnya mah, tapi berhubung kita ngomong-ngomong sesuai kebutuhan. Gitu. Kalau contohnya kebutuhannya sekarang, mendingan di sekarang aja. Jadi kalau contohnya nabung dulu, semakin besar juga harga rumah itu. Benar. Semakin naik gitu ya? Semakin naik gitu. Jadi perputaran kita mau nabung sama harga jauh. Gitu. Mendingan sekarang dengan proses yang dipermudah, cukup 2,5 juta sudah memiliki rumah. Gitu. Karena semua kita hidup di sini ini kan ngontrak gitu. Tapi kan memiliki enggak nih? Gitu. Itu sih. Pada intinya mah jangan ditunda-tunda lah, segera. Baik Pak, terima kasih ya telah meluangkan waktunya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.